Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini izinkanlah saya berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang hari ini dijadikan momentum besar oleh Departemen Pendidikan, yaitu tentang Merdeka Belajar. Sudah barang tentu sebagai akademisi yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, perspektifnya bukan perspektif yang lain, melainkan perspektif akademisi dari Universitas Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Apa itu arti dari pendidikan yang memberikan kebebasan? Kebebasan itu bukan berarti segala sesuatu tanpa ikatan, tetapi kebebasan pada hakikatnya adalah merupakan inti terpenting dari sebuah pendidikan. Apa inti terpenting dari pendidikan? Membebaskan manusia. Membebaskan dari apa? Dari belenggu kebodohan, belenggu keterbelakangan, dan belenggu-belenggu yang lain yang menjadikan seseorang tidak menjadi eksis. Hari ini juga pemerintah Indonesia sangat gencar memerangi apa yang disebut sebagai stunting. Nah, stunting sebenarnya juga bagaimana seorang anak punya hak, seorang tua punya kewajiban untuk melestarikan peradaban berikutnya melalui anak-anaknya. Untuk itulah maka pendidikan pembebasan, pendidikan yang berorientasi pada kemerdekaan menjadi hal yang terpenting. Bagaimana Islam akan menanggapi hal ini? Begini kita lihat persoalannya. Banyak orang tua yang melihat anak itu bukan sebagai potensi, melainkan beban yang kadangkala menjadi beban yang berlebihan. Apa beban itu? Karena memang ada satu firman dari Allah bahwa sesungguhnya orang tua itu harus bertanggung jawab atas anaknya. Apa tanggung jawab? Itu memelihara atau jangan menjadikan anaknya menjadi sesuatu yang kelak menjadi umpan dari api neraka. Nah, oleh karena itu banyak orang tua yang menjadi sangat terbebani, sehingga dengan keterbebanan itu maka anaknya harus dijinakkan dengan sebesar-besarnya. Manusia menggunakan pendidikan sebagai penjinakan manusia. Kenapa? Karena generasinya takut masuk neraka. Padahal Allah itu memberi kapasitas manusia adalah sebagai Khalifatullah fil ardh. Nah, Khalifatullah fil ardh itu apa? Ya pada dirinya diberi alam adama bi asma'illah. Bahwa manusia yang namanya Adam dan anak cucunya diberi pendidikan, diberi ilmu yang berbeda dengan makhluk yang lain, sehingga atas perbedaan itu berhak menanggung amanat. Amanat apa? Memelihara dunia. Amanat sebagai pengganti Tuhan di atas dunia. Oleh karena itu sebagai amanat tidak hanya dia takut neraka. Tidak boleh hanya karena anaknya menjadi sesuatu yang berbeda dengan dirinya akan tiba-tiba menjadi penghuni neraka. Tidak. Bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah membebaskan, memberikan manusia pada jati dirinya. Apa? Sebagai bekal untuk Khalifatullah fil ardh. Inilah yang seharusnya setiap manusia muslim memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menjadi dirinya sendiri. Sudah barang tentu menjadi dirinya sendiri tidak terlepas dari hakikat dia sebagai manusia. Apa? Sebagai abidin. Maka pendidikan juga memang harus berdasarkan fungsi manusia sebagai abdillah, sehingga apapun yang dilakukan adalah biidznillah, apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi jalan pendidikan adalah jalan membebaskan manusia dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari beberapa hal yang negatif. Untuk itulah Al-Ghazali pernah berpesan, janganlah kamu mengerasi anakmu sampai berumur 14 tahun. Wah, ini kan luar biasa. Ghazali mengatakan umur 14 tahun itu umur yang sangat luar biasa. Padahal rata-rata pendidikan kita akan sangat keras pada usia
sampai 12 tahun. Padahal Ghazali mengatakan 14 tahun tidak boleh ada kekerasan. Apa arti kekerasan itu? Kekerasan itu pada dasarnya bukan hanya kekerasan yang bersifat fisik, tapi juga kekerasan yang bersifat psikis. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana persoalan manusia dilihat dari dua sisi ini, psikis maupun fisik. Secara fisik, hak anak adalah memperoleh pemeliharaan yang sebaik-baik. Kewajiban orang tua adalah memberi nutrisi, memberi gizi sehingga anak tumbuh dengan baik, tidak mengalami apa yang sekarang disebut sebagai stunting. Orang yang kekurangan berat tubuh, orang yang menjadi kerdil. Kalau cuma kerdil badannya nggak apa-apa, kalau yang kerdil adalah hatinya, yang kerdil ada pikirannya, karena semuanya tidak sesuai dengan hak anak. Nah ini dosa orang tua yang dahulu adalah membiarkan anak-anaknya menjadi stunting. Nah ini kewajiban nutrisi. Nah sehingga anak tidak cukup hanya diberi makan ala kadarnya, tapi orang tua punya kewajiban untuk memelihara dengan sebaik. Yang kedua adalah kebutuhan psikis. Apa kebutuhan psikis? Anak diberi hak untuk menjadi dirinya sendiri. Apa menjadi dirinya sendiri? Adalah anak yang punya sesuatu yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dia punya bakat jadi ekonom, biarlah dia menjadi ekonom. Dia bakat menjadi teknolog, biarlah dia menjadi teknolog. Jangan semua orang hanya karena takut neraka akan menjadi penghuni musola yang tidak kemana-mana. Bukan berarti orang yang di musola itu tidak penting, tetapi kewajiban manusia itu menurut Ghazali ada dua. Ada yang bersifat kewajiban individu, ada yang bersifat kewajiban sosial. Yang individu berdoain apa? Semua orang punya kepribadian yang baik. Dengan kepribadian yang baik, maka seluruh pertanggung jawab dirinya tidak hanya ada sampai pada dunia, melainkan pada pertimbangan atau pertanggungjawaban sampai yaumil qiyamah. Tetapi, nah ini adalah individu. Secara sosial dia tidak bisa seperti itu. Secara sosial manusia itu punya kewajiban untuk berkembang dan mengembangkan peradaban dunia. Dari sinilah sebenarnya kewajiban manusia mengembangkan dirinya, dan Universitas NU Al-Ghazali memberi fasilitas, semuanya ada. Ini adalah salah satu upaya untuk memberikan bentuk bahwa kemerdekaan seseorang itu diberi kebebasan untuk menjadi apa saja. Mau jadi ilmuwan agama boleh, mau jadi ilmuwan sosial boleh, mau menjadi teknolog boleh, dan fasilitasi yang dilakukan oleh universitas ini akan menjadi satu celah yang diperjuangkan, satu hal yang harus diperjuangkan untuk mengisi, apalagi NU sekarang sedang melakukan apa yang disebut dengan peradaban masa depan. Saya kira itu sebagai awal tentang bagaimana memandang pendidikan kebebasan dalam sebuah perspektif UNUGA. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.